Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pemirsa yang budiman, kami akan klarifikasi terkait dengan penutupan atau pencabutan izin perguruan tinggi Siti Tribuana. Saya salah seorang owner dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana menyatakan bahwa kami selama ini dituduh jual beli ijazah, dengan fakta-fakta tuduhan itu dari sebuah Timonef. Dari hasil temuan itu sudah kami klarifikasi, satu pun tidak ada pelanggaran berat seperti yang dikatakan oleh Permendikbud nomor 20. Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Khususnya pasal 71 huruf A sampai dengan huruf K. Perkara ada istilah jual beli ijazah, saya sudah klarifikasi ke Irjen, ke Dirjen, Dir Kelembagaan, dan LL Dikti 4. Tapi kami dipingpong. Tidak ada penjelasan sama sekali. Terakhir saya mendapatkan bahwa dokumen tentang istilah tuduhan jual beli jasa itu muncul dari pers. Dengan ini saya bantah. Kami nyatakan itu semua hoak dan harus bertanggung jawab terhadap pemberitaan itu. Saya hanya minta satu, kalau memang kampus Umika, ketua Umika, dan senatnya melakukan pelanggaran sampai mengeluarkan ijazah yang tidak sesuai dengan prosedur, tidak ada rekam jejaknya, ditandatangani oleh yang tidak berhak. Buktikan satu saja, insya Allah saya sembarakan. Siapa yang bisa menemukan satu, sampaikan ke saya ganti 20 kali lipat dari uang yang mereka beli. Kami ingin buktikan siapa yang menjual, siapa yang membeli, buktinya apa. Media sekarang selalu menghakimi. Kami akan tuntut. Kalau tidak bisa membuktikan, kami akan tutup karena sivitas akademia yang selama ini bertanggung jawab telah dirugikan harkat dan martabatnya. Sekali lagi, bagi yang bisa membuktikan, satu saja ijazah yang keluar dari Siti Tribuana tanpa ada nomor ijazah dari PD Dikti, namanya PIN, satu saja ijazah, kami akan menuntut. Tapi kalau memang bisa membuktikan, nggak usah Dikbud yang nutup, ownernya sendiri yang akan menutup. Baik, para pemeriksa yang budiman, sekali lagi, ini semua sudah menjadi sebuah faktual bahwa SK penutupan sudah diterbitkan oleh PLT Dirjen Dikti. Sementara saya terima, sambil kami menunggu proses-proses selanjutnya, baik proses-proses secara aturan perundang-undangan Permendikbud nomor 7 tahun 2000 dan kemudian mungkin dari proses petun.
Kami semua sudah pelajari. Isi dari hasil Monep, ya, isi hasil dari Monep hanya sebuah dugaan-dugaan yang saat itu sudah diklarifikasi, saat itu disepakati bersama-sama tim EKPT, kemudian rektorat atau sekolah tinggi, dan kemudian yayasan, bahwa itu adalah sebuah human error, ya, pelanggaran ringan atau paling tinggi pelanggaran sedang, dan semua kampus melaksanakan itu. Tapi soal pengeluaran ijazah, yang menjadi pimpinan perguruan tinggi 2 tahun ini belum pernah mengeluarkan ijazah, ya. Itu yang perlu dicatat. Tapi hari ini pihak yayasan saya yakin ini bertanggung jawab. Semua mahasiswa sudah dikumpulkan, sepakat. Bagi yang mau tidak sabar dan mau pindah, silahkan. Tidak ada pungutan satupun kepada mahasiswa, ya, untuk proses pindah, ya, ke kampus lain. Tapi bagi mereka-mereka yang tidak punya biaya dan mereka-mereka kesulitan biaya, pihak yayasan melalui pihak rektorat telah menyalurkan satu persatu, one by one, mahasiswa dipindahkan ke Sekolah Tinggi Ekonomi Mitra Karya. Semua akreditasinya sama. Tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dikurangkan. Kalau mau kita pindah. Kalau mau pindah sendiri silahkan. Jadi apabila ada mahasiswa yang mengatakan, ya, dipungut 1 semester, apalagi KIP, dipungut 1 semester, ya, oleh pihak rektorat atau pihak kampus, harus dipertanggungjawabkan itu. Karena itu saya yakinkan hoak, ya, saya yakinkan sekali lagi hoak, dia harus bertanggung jawab, ya, karena itu terlalu banyak bermain ini. Ya. Yang kedua, bagi mahasiswa yang memang dibiayai oleh yayasan kuliahnya, tanda kutip adalah beasiswa yayasan, sepantasnya dia harus mengikuti alur yayasan. Dipindahkan kemana dia harus mengikuti. Kalau dia mau pindah sendiri, punya duit sendiri, ya, merasa hebat sendiri pindah, silakan pindah. Tapi selama ini dia telah menandatangani surat kontrak kepada yayasan. Setiap bulannya 3 juta rupiah untuk membayar SPP. Bagaimana pertanggungjawaban mahasiswa itu kalau dia mau pindah di luar ketentuan yayasan? Ya. Makanya satu-satunya jalan, maka dia harus menggantikan uang yang dia pakai selama ini dia mendapatkan beasiswa di yayasan. Ya. Jadi jangan bikin hoak-hoak yang kira-kira akan menyulitkan, karena sekarang ini sudah nggak jelas. Ya. Terakhir kalinya semua akan mempermasalahkan. Kami di sidak juga tidak ada surat tugas yang diberikan oleh Dirjen Kelembagaan, Dirjen Dikti atau Dir Kelembagaan. Tidak ada surat tugas. Terus surat keputusan ini surat keputusan yang seperti apa? Surat keputusan itu kan dasarnya permohonan, bukan putusan. Kalau rapat pleno itu berupa sidang etik, kami mesti diundang. Kami dilibatkan, korban dilibatkan. Ada apa, masalah apa? Kami tidak tahu menahu, ujuk-ujuk langsung diturunkan surat keputusan. Atas permintaan siapa? Hanya lempar-lemparan aja. Jadi pemirsa yang budiman, pemirsa yang arif, apa yang yayasan katakan hari ini antara hati, ucapan, dan tindakan sama.
Sekali lagi kami sampaikan, ya, karena apa? Itu semua, ya, mungkin, ya, nggak tahu permasalahan di lapangan. Di lapangan jelas itu yang memeriksa juga kawan-kawan semua saat saya belum pensiun, ya, dan itu tidak bersih-bersih amat, ya. Terima amplop juga, ya. Kalau timnya saja terima amplop, minta transport, ya, artinya bertanggung jawab tuh dari kelembagaan, ya, bertanggung jawab itu Dirjen PLT, Dirjen Dikti, ya, di mana letaknya? Sementara mahasiswa, ya, KIP nggak cair karena ditahan oleh Dr. Samsuri LL Dikti 4. Pihak yayasan sementara yang memberi dana talangan, ya. Mereka nggak tahu sampai hari ini sebelum ditutup, sampai ditutup usulan KIP harusnya cair, ya. Usulan di Februari harusnya April cair, sampai Mei kampus ini ditutup, ya. Seperti ada sebuah rekayasa. Kami akan gugat itu, ya. Nggak ada rasa ragu-ragunya, karena kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan antara ucapan, tindakan, dan hati kita satu, tegak lurus kepada Allah SWT. Mudah-mudahan orang-orang yang berbuat dolim, ya, yang berbuat aniaya terhadap kampus, ya, Allah SWT mengampuni. Kalau memang di kampus ini ada tikus, ambillah tikus. Banyak caranya, bisa dengan pidana, bisa dengan perdata, bisa dengan administrasi. Contoh ada beberapa pelanggaran tentang dobelnya KIP. Kita eksekusi, kita kembalikan, nggak ada masalah. Terakhir, kepada mahasiswa-mahasiswa yang akhirnya ngomong memberi keterangan palsu, segera diperbaiki, ya. Kami akan gunakan hak jawab, bila enggak kami akan lakukan proses-proses hukum berikutnya, ya. Demikian para pemirsa dan para khususnya pemirsa yang budiman, kita ucapkan terima kasih. Ini semata-mata untuk mengklarifikasi, dan harusnya negara berterima kasih dengan kita. Berapa miliar yayasan sudah upayakan untuk sarana prasarana, tidak ada bantuan dari negara atau pemerintah, ya. Kami hanya ingin untuk sama-sama berpartisipasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.